Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat Swiss roll cake tanpa menggunakan bahan pengembang. Bismillah, campurkan 4 kuning telur, jadi kuning telurnya aja dengan minyak goreng, kemudian dengan susu cair full cream atau UHT full cream ya. Aduk dengan spatula, saya pakai spatula set dari Idealife. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan tepung terigu protein rendah, saya pakai merek Kunci Biru, bisa juga pakai yang protein sedang. Vanili bubuk secukupnya, sekitar 1/4 sendok teh, saya pakai vanila susu. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata, pastikan tidak ada tepung yang bergumpal. Jika sudah tercampur rata dan tepungnya tidak ada yang bergerindil, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, di wadah yang kering dan bersih, masukkan 4 putih telur. Tambahkan 1 sendok teh air jeruk nipis atau lemon. Dan untuk mixer, saya pakai hand mixer dari Idealife IL221B, ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Ini kita aduk dulu dengan mixer kecepatan paling rendah sampai berbusa. Jadi cukup sampai berbusa seperti ini. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita masukkan gula pasir. Ini saya pakai gula pasir yang sudah di blender. Jadi nanti gulanya itu cepat larut, tapi kalau teman-teman mau pakai gula pasir juga boleh atau gula halus. Pastikan benar-benar rata saat mencampurnya. Ini saya masukkan 1/3 bagian dulu, jadi secara bertahap. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah. Jadi jangan dimasukkan sekaligus. Jadi kalau dirasa gulanya itu sudah mulai tercampur rata, kita masukkan gula yang selanjutnya. Untuk gulanya bisa ditambah ya kalau teman-teman suka manis. Nah, ini saya masukkan yang kedua. Aduk lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Dan ini saya masukkan gula yang terakhir ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita naikkan kecepatan mixernya secara bertahap. Di mixer saya ini ada 5 kecepatan, saya pakai sampai yang di nomor 3. Jika sudah kaku dan mengkilat seperti ini cukup. Kemudian masukkan 1/3 bagian putih telur tadi ke dalam adonan yang sudah bercampur dengan kuning telur dan tepung terigu. Jadi masukkan secara bertahap ya. Kemudian aduk balik atau aduk lipat, jadi jangan diaduk kuat gitu ya. Ini kita pakai teknik aduk balik seperti kita mengaduk cake gitu, cuma menggunakan whisk seperti ini. Aduk secara perlahan dari bagian bawah kemudian ke atas seperti ini. Jadi jangan asal diaduk yang kuat gitu ya. Ini harus hati-hati supaya putih telurnya itu nggak pecah. Di bagian ini videonya tidak saya skip atau saya cepetin gitu ya. Ini saya lihatkan sampai benar-benar mulai tercampur gitu. Seperti ini cara mengaduknya. Kalau sudah, baru masukkan yang kedua. Aduk lagi seperti tadi secara perlahan, dan di bagian ini saya cepetin. Jika sudah mulai tercampur, baru kita masukkan putih telur yang terakhir. Jika sudah, tinggal diaduk balik seperti ini sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan semuanya tercampur rata dan diaduk secara perlahan. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini, tetap kental berjejak. Kemudian ratakan menggunakan spatula seperti ini. Karena saya akan membuat motif, jadi ini saya ambil ya 2 sendok makan atau secukupnya aja. Kemudian tambahkan pasta coklat. Atau kalau mau polosan juga bisa. Nah, ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk loyang saya pakai ukuran 24. Tidak perlu dioles apapun, cuma dialasi dengan kertas roti atau baking paper. Tuang semua adonan sampai habis. Jadi adonannya itu kental seperti ini ya, tapi teksturnya itu ringan. Kemudian ratakan. Jadi walaupun tanpa menggunakan bahan pengembang, hasilnya tetap kental seperti ini. Nah, kalau sudah, kita pecahkan gelembung udara menggunakan tusuk sate atau lidi. Dan supaya permukaannya itu lebih halus atau licin, saya ratakan menggunakan scraper. Kemudian ini saya hentak-hentakan lagi beberapa kali. Jika sudah, kita tinggal membuat motif atau coraknya.
Kali ini saya bikin yang simple-simple aja. Ini saya buat titik-titik secara acak ya di bagian permukaannya seperti ini. Kemudian tinggal ditarik menggunakan tusuk sate atau lidi. Ini saya pakai scriber. Atau kalau mau dicoret-coret acak seperti motif marble atau marmer juga bisa. Jika sudah ini siap untuk di oven, saya pakai oven dari Idealife IL330 kapasitas 30 liter. Ini tadi ovennya sudah saya panaskan sebelumnya sekitar 10-15 menit. Saya letakkan di rak paling bawah dan ini kita oven menggunakan api atas bawah, suhunya 160-170 derajat tergantung oven masing-masing. Kalau di oven saya sekitar 170 derajat ya. Ini sekitar 30-35 menit. Dan jika sudah membal seperti ini ya permukaan kulitnya, kita tes, ini bisa kita angkat. Jadi nanti pas dikeluarkan kulitnya itu nggak terkelupas. Kemudian sisir bagian pinggirannya, ini masih dalam keadaan panas. Kemudian tinggal dibalik di atas kertas roti dan lepaskan dari loyang. Lepas kertas rotinya secara perlahan. Dan supaya nanti lebih gampang digulung, masih dalam keadaan panas, saya gulung tanpa menggunakan isian, kemudian saya buka kembali. Sebenarnya tanpa cara ini juga boleh ya, jadi nggak perlu digulung. Dan ini sudah dalam keadaan dingin, akan saya olesi dengan menggunakan buttercream yang dicampur dengan meses coklat. Jadi kalau pakai buttercream tunggu dulu sampai dingin. Kalau tidak ada buttercream juga bisa pakai whipped cream ya. Dan rasanya akan lebih enak lagi. Kebetulan saya cuma adanya buttercream, jadi saya pakai ini aja. Dan kalau pakai selai tinggal dioles pada saat masih dalam keadaan panas, nggak perlu nunggu dingin. Nah ini sudah saya gulung, kemudian padatkan menggunakan scraper supaya gulungannya itu lebih set dan nggak gampang kebuka. Dan ini bisa kita diamkan dulu di kulkas ya sekitar 30 menit, atau kalau mau di suhu ruang juga boleh sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan ini yang sudah saya diamkan sekitar 1 jam, bisa kita buka. Alhamdulillah, meskipun tanpa menggunakan bahan pengembang, ternyata kita bisa juga ya bikin bolu gulung yang bahannya simple dan juga hasilnya itu benar-benar lembut sekali. Ini saya potong, kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Bisa dilihat tekstur dalamnya itu seperti ini ya. Jadi teksturnya itu seperti sponge cake gitu ya. Jadi teksturnya itu beda dengan bolu gulung yang biasa saya share yang menggunakan metode all-in-one. Ini teksturnya itu lebih ringan, kempus-kempus. Jadi beda dengan bolu gulung all-in-one yang lebih moist atau lembab gitu. Biasanya bolu all-in-one itu teksturnya padat tapi lembut gitu dan lebih moist ya atau lembab. Tapi kalau yang ini ringan, teksturnya itu nggak padat. Walaupun pori-porinya lebih terlihat, tapi ini beneran serius, ini bener-bener lembut sekali, nggak seret sama sekali pas di tenggorokan. Nah bisa dilihat ini teksturnya seperti ini ya, empuk banget. Jadi ini bener-bener kayak spons gitu, karena ini putih telurnya yang kita pisahkan atau kita kocok secara terpisah. Baik, selamat mencoba di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.